Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nordarila SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Studi Pekerti di SMP Negeri 2 Batu Licin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi yang berjudul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah, kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan nama-nama dan tugas malaikat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada malaikat Allah. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang kelima, siswa dapat menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Dan yang keenam, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu siapa malaikat itu? Malaikat sama halnya dengan kita manusia, merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penjelasan mengenai siapa malaikat ini ada pada surah Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Al-Anbiya ayat 19. Apakah kalian tahu malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Beriman kepada malaikat Allah termasuk salah satu rukun iman. Itu rukun iman yang kedua. Berikut sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak pernah makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Malaikat yang wajib kita imani berjumlah 10, walaupun di Al-Quran tidak disebutkan berapa sih jumlah malaikat yang pasti. Namun dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana
Berikut adalah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya membagikan rizki dan juga menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Dan yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Dan yang kelima adalah malaikat munkar, dan juga yang keenam adalah malaikat nakir, di mana tugasnya adalah menanyai di dalam kubur. Dan yang ketujuh adalah malaikat rakib. Malaikat rakib tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Dan yang kesembilan, malaikat Ridwan, yang tugasnya adalah menjaga surga. 10, malaikat Malik, yang tugasnya menjaga neraka. Apakah kalian sudah mengetahui apa saja perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tabel berikut ini. Perbedaan pertama yang dapat kita lihat adalah malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Perbedaan yang kedua, malaikat termasuk makhluk gaib. Jin juga termasuk makhluk gaib. Dan manusia adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan keempat, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Kalau jin makan dan minum, dan manusia juga makan dan minum. Dan perbedaan yang kelima adalah malaikat pikirannya jernih dan lurus. Kalau jin pikirannya berubah-ubah, dan manusia pikirannya juga berubah-ubah. Dan yang keenam, perbedaannya adalah malaikat tidak mempunyai nafsu. Kalau jin mempunyai nafsu, dan manusia juga mempunyai nafsu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita hendaknya berperilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah yang bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Objek iman, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilaku kita selalu berusaha mencari dan memohon hidayah pada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut.
atau ketika ajal menjemput kita. Iman kepada malaikat munkar dan nakir, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Iman kepada malaikat nakir selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat atid menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat Ridwan selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Iman kepada malaikat Malik selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan neraka. Dalam mengimani malaikat Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, memberikan kepada kita motivasi untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketaatan para malaikat tersebut. Yang kedua, memberikan rasa optimis untuk kita agar selalu berusaha dan berdoa. Yang ketiga adalah karena kita selalu diawasi oleh para malaikat, maka kita akan selalu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan yang keempat, memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beramal saleh. Sebagai contoh, memperbanyak sedekah sebagai bekal yang akan kita bawa setelah saat meninggal. Dari paparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa pertama, kita diharapkan dapat meneladani ketaatan malaikat Allah. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang ketiga, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Dan yang keempat, perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang kelima, kita dapat mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang keenam, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi tentang ingin meneladani ketaatan malaikat Allah. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi